Selamat datang di podcast Kotak Masuk. Podcast pengaman wawasan dengan canda. Gak bunyi bang. Pasti sih gak bunyi nih. Selamat episode 100 bro. Selamat episode 100. Ngeri. Dan kebetulan juga kita udah 10.000 play. 10.000 play. Gue nggak tahu tuh pencapaian yang bagus apa. Kita bangga rekan lah. Kayak kalau 10.000 dibagi 100, Berarti per episodenya. rata-rata 100. Iya lumayan. Bener kan? Lumayan. Lumayan. Not bad. Satu kelas lah. 3 kelas lah ya. Dulu 3 satu kelas. Iya 3 kelas. Lumayan lah 3 kelas. Gila Nick. Akhirnya 100 episode Nick. Episode podcast Kotak Masuk Yang ke 100. yang ke 100. Aduh, saya bangga sekali. Kita dari Januari 2021. 2021. 22 lah. 22 ya? 2022. 16 Januari 2022 kita mulai. Itu judulnya sebuah permulaan sharing is caring. Anjir. Itu kita ngapain ya Bang ya? Kita awal Itu belum ada, itu kita ngebahas episode itu ngebahas nama. Jadi di awal-awal itu kita masih rekaman di box to box Fatmawati istilah di Kuningan. Kohaif, SCBD. Iya. Nah itu juga ya itu udah jatuh tuh Nick. Ya udahlah biarin. Baru kita itu biarin aja lah. Biarin aja lah ya. 100 lah pokoknya intinya. Ya itu di situ tuh kita mulai tuh 16 Januari. Kita sok ngide banget ya bikin parah. podcast. Parah. Itu berarti udah jalan 2,5 tahun. Iya. Dan menghasilkan 100 episode. Katanya orang kalau udah nyampe episode 100 itu baru namanya podcast tuh. Kalau belum nyampe 100 namanya bukan podcast tuh. Masih Tapi nyoba-nyoba. gue yang kata gue bilang sama lo ya waktu di awal-awal, ini bukan podcast pertama gue. Oh iya? Iya, ini bukan podcast. Tapi ini podcast yang paling panjang. Karena podcast gue yang lain gak nyampe 100 episode. Ya. Gak nyampe. Ini doang nih, gue seneng banget. Konsisten lah ya kita lah ya. Sangat bro, parah banget. Jadi apalagi topik kita juga keuangan kan kita bahas dari awal kan. Ya memang kalau di episode-episode awal, kita juga sampai juga terima kasih dong. Ke seluruh pendengar kita juga dong. Buat para pendengar yang mungkin perlu sebutin nggak berapa orang? Enggak, ya boleh kalau mau. Tapi kita ngebahasnya negara aja. Ada yang negeri kita di United States loh men. Banyak ya. 9%. Hampir 10% ya. Iya. Itu mereka nggak ada kerjaan apa gimana? Kalau di Singapura 1% lo. Enggak, gue curiga itu biar kita seneng aja tuh kayaknya. Enggak di US men. Ini tolong dong siapapun yang dengerin kita di luar negeri ataupun di Indonesia please mention kita lah di episode 100 ini. Bang, gue dengerin lo udah lama bang gini. Aduh itu akan menjadi semangat banget lah buat kita lah. Benar. Gitu. Kalau yang di Indonesia ya otomatis paling banyak lah ya. Indonesia 88%. United States 9% bro, lumayan deh. 1% Singapura lo lah. Yakin gue itu. Sisanya di bawah 1% lah. Jepang, Malaysia, Jerman, South Korea. Nah, ini gue rasa sih VPN lah nih men. Tapi kalau ada yang dengerin kita di Hungaria men. Hungaria tau gak lo? Tahu sih. Itu kayaknya jauh banget itu. Poland, Saudi Arabia. Gila sih ini kalau bener nih. Tolonglah mention lah. Nah, itu kayaknya ya positive thinkingnya mungkin mereka butuh suara orang Indonesia. Podcast orang Indonesia karena kangen sama rumahnya kan gitu. Bisa jadi. Dan kita ngomongin episode-episode kita mungkin yang di awal itu yang paling happening lah Min terkait tanya jawab tentang KPR untuk pemula. Iya itu paling rame ternyata memang keresahan kita itu paling relate adalah KPR. Karena kalau dilihat umur berapa tuh Bang yang kita yang paling banyak dengerin kita? Itu audiens kita kayak umur 28 ya? Paling banyak 28 sampai 34. Ya 28 sampai 34 itu umur quarter life crisis. Itu milenial yang lagi mencari kemapanan. Nyari kemapanan gitu. Terus desperate nyarinya di Spotify. Dan kita rata-rata semuanya yang denger kita cowok bro. Gila bro. Berapa persen ya? 72% cowok. Ya lumayan lah. Berarti ada 30% yang 22% cewek. 4%-nya lagi non-spesifik. Non-spesifik. Ya siapapun itu terima kasih. Ya kan ngeri bro. Dan kita terima kasih banyak ya buat teman-teman. Aduh
Nyampe bro di episode 100 ini men. Kira-kira kalau ini kan kita bagi istilah 3 season lah ya. Iyalah boleh 3 lah. season. Nah, ini kan mungkin banyak pendengar kita yang baru ngikut dari season 2 atau mungkin baru ngikut dari season 3 gitu kan. Nah, sebenarnya kita kan punya episode yang paling berkesan lah atau menurut kita yang dagingnya banyak nih. Sebenarnya season 1 ada nggak episode yang menurut lu berkesan, entah itu berkesan dari topiknya atau dari narasumbernya atau dari experience-nya gitu misalnya. Kalau season 1 gitu. Oke, kita bahas satu-satu dulu ya. Kita ketemu Kak Putri di awal-awal. Narasumber kita tuh pertama Kak Putri. Thank you Kak Putri. Thank you Kak Puts. Udah mensupport kita. Itu Yang pertama pertama kali. narasumber kita Kak Putri. Terus kita sempat ngomongin tentang crypto NFT men. Itu tanggal 13 Februari. Sotoy banget itu ya. Gila sotoy parah. Terus kita ngomongin Valentine, kita ngomongin BPJS tenaga kerja, kita ngomongin lagi konflik Rusia. Ini online nih, Ini singkat online gua. nih, ini online. Online. Nah, menurut gua bagus sih pembahasannya nih. Bagus itu sampai sekarang belum selesai. Iya juga ya. Ih. Terus tren PHK dan gaya resign, terus kita juga ngomongin beda gen X, Y, Z. Terus siapa lagi? Banyak banget sih men, kita men. Kalau gua sebenarnya paling berkesan dan beruntung adalah kenal dan bisa ngundang Bang Upil sih. Iya, itu tuh happening tuh. Itu yang membuka kita lebih ke pertemuan-pertemuan berikutnya yang keren juga gitu. Iya, Jadi itu kerajaan Depok terbuka sejak itu. jadi kita ada 2 episode sama Bang Upil tentang bisnis model comika.id sama pengalaman Upil untuk ngelola Comika, dan dari situ kita akhirnya masuk tuh ke markas Comika. Iya, kita rekaman di sana. Kita rekaman di sana. Iya, gitu. iya, Itu iya. maksud gua itu kan tempat idola kita ya, Panji Yoi, Pragiwaksono. Pragiwaksono. Ya. Maksudnya nggak nyangka kita punya Rekaman di situ. Kita rekaman di situ, walaupun belakang-belakangan sebenarnya itu nggak boleh juga. Terus kita juga pernah ngomongin tentang basket. Teman-teman basket. Itu playoff di tahun 2022. Wah, banyak banget men. Oh, kita juga mention juga ini siapa lagi ya narasumber kita ya? Banyak kayaknya. Yang KPR tuh temen lu nih. Iya, ada yoga. Yoga. Terus kita juga ngomongin terkait Denny, Bang, temen lu tuh. Ya, mengenai ekonomi hijau. Ekonomi hijau. Terus ada di season pertama tuh ada Ignatius Rian. Wah, udah terkenal banget sekarang men. Sama Igna ya. Iya. Ya ini ya tentang Excel. Sama waktu itu dia lagi mulai content creator kan. Ya. Tahun 2022. Gue udah beli tuh bukunya. Oh ya Excel ya. Iya, lu pakai kan. Gue pakai juga di kantor akhirnya. Terus Sama Restu dong. oh ya Restu. Itu kita ngomongin investasi ya? Bukan, ngomongin podcast. Iya, itu masih di Comika kan? Comika. Iya. Dan salah satu yang gua paling ingat sarannya dia ya jangan berhenti sih, lanjutin terus aja gitu, karena orang mau dengerin podcast dan loyal itu kan dia ngeliat ini podcast bener nggak sih. Nah dia ngeliat tuh dia ngomongin apa aja ya podcast ini sebelumnya ya. Cuma gitu. masalah podcast dia udah stop. Iya sih. Belum stop, mungkin hiatus. Hiatus. Tapi kita tetap dengan Kita sarannya tetap. dia, kita tetap jalan. Tetap jalan. Tetap jalan. Oh, kita juga ngomongin waktu itu di season 1 waran struktur. Ya, Waran ya. terstruktur. Kita juga mesti undang lagi tuh si Stanley tuh teman gue tuh. Udah kayak gimana tuh waran terstruktur Iya, ya? udah makin Harusnya sih penuh tetap gimana tuh? jalan sih. Gila ya, tuh udah berapa episode kita tuh tahun 2022. Nyampe di 44 pokoknya gue inget. oh iya 44 bener ya. Oh, kita juga ngomong juga di season 1 tuh ada Estu sama Puput. Ya itu rame juga tuh episodenya. Kalau buat teman-teman yang Rame ya? pengen belajar jadi sales, Sales ya? rame tuh bisa 100. Oh iya bener 100-an. Hampir 200 sih kalau nggak salah, lupa. 183. Tuh 183 kan. Si yang salesman 166. Gokil juga ya? Keren. Nggak nyangka. Moga-moga bermanfaat nih. Terus kita ngomongin season kedua. Itu tahun 2023. Nah season 2 ini emang Kita baru Apa ya? start Maret ya. Baru start Maret. Kita baru ada Fikri tuh. Benar, ada produser kita. Iya, ada Fikri. Ngobrol dong. Halo. Halo. Gila, ada Fikri ya Fik ya. Yoi. Itu kita baru mulai Maret ya Fik ya. Maret awal. Itu kita ngomongin mobil bekas tuh nih. Iya. Itu siapa yang kita Tony. undang? Pak Tony. Sama Angel. Iya, Pak Tony sama Angel.
Terus Dan yang paling seru kalau nggak salah kita BI lagi lanjut di sini ya. Ini BI, ya kita baru pertama kali ikut Bank Indonesia 2 tahun kita ikut. 2022 season 1 kita ikut. Ya, misalnya tahun lalu yang kita ke Bali kan. Iya, tahun 2023 kita ke Bali. Terus ini juga pas di tahun 2023 atau 2022 yang ada temen lu juga dokter tuh, dokter gizi. 2022. 2022 ya, siapa? Karina Alin. Iya. Karena 2023 kita kebanyakan berdua sih. Tahun 2023. Tahun lalu itu kita banyak Oh berdua. ya banyak berdua, iya. Kita Karena gue juga mulai kuliah kan di Singapura. Jadi waktu itu perdana kita coba podcast jarak jauh. Ya sama ini podcast sama istri ya tahun lalu. Tahun lalu juga. Ya tahun lalu banyak kan. Wah kita juga ngomongin skema Ponzi men. Gila pinter-pinter banget ya ini ya. Membangun bisnis digital marketing agensi di era 4.0. Ini tahun lalu juga. Gila ya. Habis itu kita ke Singapura tuh Nick. Iya. Gue udah bahkan dari pertengahan tahun juga gue udah online. Makanya kan kalau dengerin podcastnya mungkin suaranya agak sedikit beda, tapi menurut gue sih jauh lebih bagus dibanding pakai Zoom ya. Tapi memang di sini ada episode ospek di Singapura sama kayak di Indonesia. Iya. 18 Oktober 2023. Ya. Kalau tahun lalu kita gaji 2 digit nggak bakal bisa beli rumah. 19 Juli. Kita sekarang ngomongin Tapera kemarin nanti nih. Iya benar. Iya kan? Udah. Ini juga perdana kita ada videonya nih Bang. Iya bener. Sebelumnya kita cuman audio. Audio doang ya? Itu mulai tahun lalu doang ya? Iya mulai tahun lalu kita sama Ara mungkin yang pertama. Oh iya bener. Rekamannya di sini. Box to Box Fatmawati. Iya di Di sini. Iya. Kayak kita juga mention juga lah Box to Box. Thank you. Thank you nih buat supportnya selama 2,5 tahun. Tetap ada ya Box to Box ya karena kita juga nggak tahu nyewa di mana lagi. Karena lengkap banget. Jadi untuk teman-teman yang mau buat podcast bisa di Box to Box dan juga nih kita beli dari Tori Bro, support juga semua Toriverse yang ada di Tori Fatmawati, Tori Blok M, Tori One stop shopping lah ya. Tori Bro, terus ada juga Meltdown, ada Kaizoku, ada Tori Unggul. Support lah semuanya. Moga-moga kita bawa pertorian dan Box to Box ini makin berjaya. Jangan lupa kita ditarik juga ya. Amin. Mereka support juga kok. Support lah. Ya terus sisanya yang di 2024 ini episode-episode Nah kita 2024 kita mulai merambah ke YouTube. Oh iya benar. TikTok. Jadi setiap tahun pasti ada progress lah ya, ada improvement. Betul. Jadi teman-teman bisa lihat juga di YouTube. Di situ juga ya mungkin baru 2024. Walaupun kalian bisa dengerin dari episode nomor 1 ya, tapi nomor 1 sampai nomor sekian itu audio. Nah, mulai dari 2024 ini mulai ada videonya. Ya, Gitu. ya. Untuk aplikasi lain juga kayak yang aplikasi kuning atau noise juga bisa juga. Ya. Kita dengerin situ. Oh iya kita juga mention juga The Podcaster. Ya. Thank you untuk supportnya The Podcaster sama teman-teman yang ada di sana. Kita siapa lagi ya yang paling berperan ya? Lupa gue. Ya semua narasumber lah. Sorry banget nih kalau kita skip nih. Ya, tapi Deo Kemas sempet Deo Kemas. Teman-teman kita. Iya. Febri. Siapa lagi ya? Banyak sih. Banyak banget. Ya kita sih tetap akan terus berlanjut ya. Nah kira-kira kedepannya apa nih Bang? Kalau ditanya harapan. Kita ngomongin lesson learner dulu dong. Lesson learner ya, Baru oke. kita ngomongin harapan. Karena kalau harapan kan sering tuh kita buat di Kaleidoskop. Ya kan? Bosan kali ya? Bosen lah. Kita ngomongin gue ya, dari gue dulu ya. Ya. Abis itu lu ya, penutup ya. Gua gak nyangka aja sih ini bisa ke 100 yang pertama. Gak pernah gua ngebuat dari awal gue deal sama lu tuh ketika kita di Grahasera, udah nih lu buat aja podcast sebut sendiri. nih namanya nih. Gak apa-apa. Di Grahasera kita kan ibaratnya dulu waktu pas di kafe anjir kenapa di kantin. Kita bilang udah lah nih lu buat aja podcast sendiri. Gue udah ada. Oh iya bener ya. Iya, terus enggak lah bang, gue ikut jadi narasumber di podcast gue dulu kan. Oh benar. Udah podcast kerikilnya selesai, gue lanjut sama Niko. Gue nggak pernah tuh kepikiran dari box to box di sana di awal di Kohive sampai sekarang kita 100 episode, gue nggak pernah mimpi tuh. Jalanin aja Jalanin aja bener. dan memang
lesson learn-nya nggak semuanya terkait uang. Ya. Gue lebih ke arah lesson learn buat gue tuh wawasan. Kenapa? Gue sering baca buku, gue sering baca jurnal, gue sering baca artikel gara-gara ini. Karena gue harus, ya seenggak-enggaknya jurnal atau buku itu, kalau buku memang gue baca habis nih. Ya. Tapi kalau jurnal gue jujur nggak sampai selesai. Tapi seenggak-enggaknya intisarinya bisa gue sampaikan ke teman-teman pendengar. Ya. Itu sih. Jadi lesson buat gue, kenapa gue ini tetap komit sampai ya kalau bisa sampai 200, 300, 400, 500 sampai seterusnya. Ya moga-moga gue dapat support nih. Biar wawasan gue bertambah, gue bisa ngasih tahu ke teman-teman. Itu sih lesson learn terbesar buat gue. Lo? Lesson learn terbesar gue adalah punya lu Bang sebagai partner gue. Anjir, lebay anjir. Bener, karena mungkin kalau partnernya bukan lu gitu ya, mungkin berhenti di 20 atau 30 gitu, karena lu salah satu. Gue mau nyebutin nama tapi gue takut salah. Jadi mendingan. Apa tuh? Enggak, misalnya partner lo, misalnya Febri, kan bisa aja. Iya. Ngomongin basket. Mungkin nggak akan sepanjang ini gitu, karena lu yang selalu mendorong gitu. Ini kapan kita rekaman lagi gitu. Jadi selalu ngingetin gua. Terus ya tanpa partner seperti lu mungkin nggak akan panjang, itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau bukan karena lu juga kita nggak ada video. Dan kalau bukan karena lu juga kita nggak akan ada di YouTube gitu. Jadi ya masing-masing punya peran lah. Semua punya peran. Fikri juga ada perannya dia. Kalau nggak ada dia kita nggak ada yang desain kaos tuh yang warna emas. Bener. Jadi ya kalau gue mungkin kan terlalu banyak teman-teman dari Depok. Ya lo narasumber lo banyak. Enggak, karena ya untungnya kita semua udah kenal duluan. Iya. Iya dong, kita buat podcast ini semua senang-senang juga kan. Iya, senang-senang. Ibaratnya gue juga kenal lo lama, gue juga kenal Fikri lama, dan gue juga harus shout out satu nama sih, ya almarhum Rana Ditya. Ya, Bung Rana ya. Gue juga nggak sengotot ini kalau gue nggak ngelihat dia, jujur aja. Ya, role model banget sih. Iya, dia role model gue juga pas gue buat podcast. Gue sampai hari ini pun masih ngerasa nilai level gue tuh masih novice gitu. Iya, sama. Dan gue selalu dengerin dia tuh, selain dengerin konten adalah gimana sih sebenarnya secara seorang podcaster tuh ngomong gitu loh. Do you know what, gue kalau misalnya ke Patimban nih, kan gue lagi punya project Patimban tuh akan waktu 2 jam ya. Gue dengerin episode Otaku Box nomor 1 sampai berapa gitu. Oke. Waktu dia di awal-awal. Kenapa? Buat dia tuh kalau ngomong tuh fluentnya tuh enak gitu loh. Iya, itu kadang gue, aduh maaf, sorry banget nih, jadi gak punya kesempatan ya kita ngobrol sama. Begini sih episode 100 harusnya bareng sama dia. Iya. Tapi gue masih ngeliat ada Bung Rin juga, terima kasih Bung Rin yang selalu support kita juga. Kurang lebihnya banyak lah teman-teman yang nggak bisa kita sebutin, tapi kita tetap ada di sini karena kita ngelihat walaupun kalian ada di place, yaitu ibaratnya jadi tanggung jawab kita. Oh, masih ada yang dengerin. Masih ada yang dengerin. Dan ya, kalau misalnya di total ya Bang, misalnya di total itu orang yang nge-follow kita di berbagai platform podcast ataupun YouTube itu hampir 500 gitu. Buat sebagian orang mungkin wah 500 masih kecil. Itu sama kayak dulu mungkin kita masih merintis lah. Ya baru 10 episode aja udah bangga, padahal kita sudah seneng kan. Sampai hari ini kita bisa bikin 100 ya. Mungkin hari ini 500 follower gitu, tapi ya kita terus konsisten dengan niat baik, niat tulus, membantu permasalahan kita sendiri juga pribadi. Kita sebenarnya berubah jalan nih. Iya, sambil kita improve. Nah mungkin ke depan bisa jadi 1000, 1500, 2000. Tetap buat gue walaupun uang bukan nomor 1, tetap diperhatikan karena itu kan kayak darah ya. Betul. Tanpa uang juga kita nggak bisa kayak begini. Benar. Kita diberkahi rezeki lah Tuhan untuk bisa memproduksi. Tapi gue masih ingat kata-kata Panji. Ada orang yang nanya ke Panji, kok gue bikin podcast nggak ada yang dengerin gitu. Terus Panji cuman menyampaikan, berarti mungkin kualitas lu kurang kali gitu. Nah itu yang selalu jadi evaluasi kita lah, bareng-bareng ya gitu. Kira-kira podcast kita masuk mesti diimprove di sisi mana lagi ya gitu. Yang pasti dari sisi host guanya gitu ya, harus improve. Mungkin nextnya target gue bisa ikut kelas broadcasting. Itu udah pernah di-mention juga sih. Benar, belum kejadian kan. Nah itu tick box selanjutnya yang harus gue tick untuk bisa ningkatin kualitas gitu. Karena ya
Tapi yang gue pengen sih sebenarnya ya Bang. Apa? Gue pengen denger Langsung dari mereka kan? langsung dari mereka sih, langsung dari pendengar. Kira-kira apalagi yang kita perlu improve ya gitu. Iya. Jadi biar kita bisa tambah juga gitu. Ya dari gue sih ya nggak jauh beda sama lo sih juga nih. Kita pasti penasaran juga. Cuman seenggaknya kalaupun kalian nggak bersuara ataupun nggak ngetik, ya selama masih ada place-nya kita akan terus. Jadi bahan bakar kita ya play sekalian. Ya, Like sekalian di Instagram, like sekalian di YouTube, dimanapun platform kita ataupun support Saweria kita berapapun itu ya itu akan ngebuat ada nih yang mendapatkan pesan positif atau enggak kesan dari episode-episode kita. Benar. Itu memang nggak gampang sih menurut gue juga episode yang kayak kita bilang kan self development ya kalau di YouTube, di Spotify ya. Kita dibilang business and investation juga bisa, tapi buat teman-teman yang dengerin ya terima kasih itu sih kata dari gue. Karena kalau ngeliat dari podcast yang sekarang jadi top chart gitu ya, kita keluarin yang memang backgroundnya artis gitu, maksudnya yang backgroundnya kayak apa manusia rakyat pada jelatanya lah ya, salah gue, rakyat pada umumnya lah gitu. Itu mereka bisa di posisi itu juga bukan karena tiba-tiba gitu loh. Mereka udah prepare gitu loh. Jadi maksudnya mereka udah punya produksi podcast sebelumnya, udah punya masa, kemudian ada satu momentum yang tiba-tiba membuat mereka jadi meledak gitu. Nah, jadi mungkin kalau gue ngerasa podcast masuk ya mungkin nunggu momentum aja gitu. Kita nggak pernah tahu gitu kan momentumnya kapan. Tapi kalau kita berhenti selesai. Tapi kalau kita lanjut opportunity itu atau probability itu masih ada gitu. Ya kalaupun kita selesai mungkin kita ganti channel atau ganti platform. Ya kalau menurut gue ya kan bisa jadi nih kita di sisi Spotify-nya udah, kita lebih banyak nanti siapa tahu tempat training kita udah selesai kita buat ini, ya kita pindahnya ke sana. Ya, gitu. bisa. Oke. Itu aja dari kita. Terima kasih.